dari Kapolsek atau yang mewakili, wabil khusus Bapak dan Ramil atau yang mewakili, dan wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Desa Jatiwangi, dan para tamu undangan yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu namanya, dan juga para hadirin jamaah pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini dalam rangka Maulid akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah dengan berkat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul bermuajah dalam acara Maulid Nabi, dan insya Allah penuh dengan berkah. Maulid Nabi atau muludan, ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud. Sama tidak? Sama tidak? Sama saja, tujuannya sama, hanya artinya yang beda. Kalau Maulidun Nabi itu artinya adalah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau Maulud itu apa? Yang diperingati bayi yang lahir pada saat itu. Siapa? Bayi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak apa-apa mau maulid atau maulud, sama saja tujuannya adalah menghormati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sama saja, nggak apa-apa mau maulid mau mulud, sama aja. Muludan, maulidan sama saja. Bahkan di Jawa itu, di kalender Jawa, Rabiul Awal itu bulan apa namanya? Bulan mulud. Betul atau betul? Bulan mulud, sama saja, artinya maulid atau mulud itu sama saja. Intinya adalah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu tahu nggak? Pertama kali maulid diadakan pada tahun berapa? Dan siapa yang mengadakan? Tiap bulan maulid, acara apa? Muludan, maulidan, yang dibaca tiba, yang dibaca berjanji. Tapi tidak tahu awalnya maulid itu siapa yang mengadakan. Maulid Nabi pertama diadakan itu adalah di tahun 363 Hijriah. Pada saat itu adalah dinastinya dinasti Fatimiyah, khalifahnya Khalifah Al-Mu'iz Lidiniyah. Pada saat itu habis dari perjalanan dari Tunisia, habis mengalahkan, mengislamkan Khalifah Ibn Talun. Pada saat itu sekaligus mendirikan Masjid Al-Azhar. Nah, disitulah pertama kali maulid diadakan. Jadi kalau ada yang bilang maulid itu tidak boleh, pada zamannya Rasulullah itu tidak ada maulid. Ya masa maulid Kanjeng Nabi Muhammad memaulidi sendiri? Sama halnya ada yang bilang ketika baca Quran setelah shadaqallahul azim dicium mushaf Qurannya, bid'ah. Zamannya Rasulullah tidak ada. Ya zamannya Rasulullah bukan hanya tidak ada mencium Quran, mushaf Qurannya juga belum ada. Apanya yang dicium? Betul apa betul? Apanya yang dicium kalau mushaf Quran yang enggak ada? Dan orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, membid'ah-bid'ahkan maulid, membid'ah-bid'ahkan Isra Mi'raj,
Orang itu nggak ada kerjaan. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Orang mabuk di pinggir jalan dibiarin. Gimana? Mohon maaf, orang-orang yang kayak model-model mangkal dibiarkan. Gimana? Sementara acara-acara pengajian yang sifatnya keagamaan di bid'ah-bid'ahkan, seolah-olah bid'ah itu sudah bagian dari hukum Islam. Yang senyatanya di dalam bid'ah sendiri ada beberapa bid'ah. Ada dholalah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Lah kalau dholalah boleh lah, silakan. Lah kalau hasanah, apanya yang dilarang? Nggak usah ikut-ikut yang membid'ah-bid'ahkan. Jangan mudah orang itu menyalahkan orang kalau dirinya sendiri masih banyak salah. Kita itu manusia tempatnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan dosa, nggak usah saling menyalahkan orang lain. Nah, di dalam kita mengadakan acara Maulid Nabi, disinilah kita bisa mengikuti ajarannya Rasulullah, bisa mengikuti, bisa mempedomani apa sih yang dilakukan sama Rasulullah. Bagaimana saudara-saudara sekalian ketika Rasulullah begitu mendapatkan wahyu dari Allah dan untuk supaya menunjukkan bahwa agama Islam itu ada, bagaimana Rasulullah itu ketika diperangi sama saudaranya sendiri, rasanya bagaimana? Dimusuhi sama pamannya sendiri. Zaman sekarang anak muda contohnya nih ya, tidak diperangi malah merangi saudaranya sendiri, pamannya sendiri dilawan, bahkan orang tuanya sendiri dilawan. Banyak sekali terjadi orang tua dibunuh sama anaknya hanya karena bapaknya atau ibunya nasihati. Ini Masya Allah. Karena apa? Karena saking kurangnya ajaran tentang masalah agama. Yang namanya ajaran masalah agama itu kan banyak, dari mulai masalah akhlak yang paling utama, dan itu sangat penting sekali. Makanya Bapak Ibu, yang pertama kali diajarkan sama anak itu akhlak dulu ya, akhlak. Setelah itu baru ilmu penting, tapi akhlak lebih penting. Banyak sekali orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak, banyak sekali. Contoh pejabat-pejabat yang koruptor tuh, yang korupsi, berilmu tidak? Berilmu tidak? Mereka itu titelnya doktor, ada yang MSI atau apa, atau PhD, itu berilmu. Tapi karena dia tidak melaksanakan akhlaknya, akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, memakan haknya orang lain. Karena apa? Karena akhlaknya nggak ada. Ilmunya tinggi, doktor S3, saya juga S3, SD, SMP, SMA, S3 saya, malah S4 sama S1, S5, S2. Itu karena akhlaknya nggak ada, akhlaknya nggak dipakai. Ilmu pintar, masalah doktornya masalah agama, doktornya masalah agama, misalnya ilmu tafsir atau ilmu falak yang lainnya. Tapi begitu jadi pejabat mereka lupa. Karena apa? Nggak mengedepankan akhlak. Akhirnya apa? Terjerumuslah ke hal-hal yang tidak disukai sama Allah dan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Insyaallah. Terima kasih deh. Terima kasih. Mohon maaf saya suaranya serak karena kemarin saya dari Wonosobo nggak bisa tidur. Cuaca Wonosobo Masya Allah dinginnya luar biasa. Kalau untuk pengantin baru enak. Kalau model saya pengantin tua ya boro-boro.
tidur aja susah. Nah, kembali ke akhlak. Akhlak itu yang paling utama. Orang berilmu belum tentu berakhlak, tetapi orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Apa ilmunya? Ilmunya adalah menggunakan akhlaknya itu. Itulah ilmunya, dan ilmu yang paling sangat tinggi. Bapak Ibu pengen nggak punya anak seperti itu? Pengen tidak? Pengen nggak? Kalau pengen, masukin ke pesantren. Saya sedikit cerita. Zaman sekarang itu kan lagi musim geng motor ya. Geng motor itu sudah sangat meresahkan, dan itu semua rata-rata di bawah umur. Rata-rata anak SMP, SMA. Dan yang paling pas untuk menangkal tentang masuknya geng motor itu anak dimasukkan ke pesantren. Kenapa? Bukan berarti tidak percaya sama sekolah umum atau sekolah formal, bukan. Tetapi kalau di sekolah formal, karena di pesantren juga sekarang sudah ada sekolah formalnya. Sudah ada, jangan khawatir. Tadi sudah disebutkan sama Pak Kiai Ilyas, katanya suruh masuk pesantren. Pesantren di mana saja bagus. Yang penting yang jelas, kiainya yang jelas. Masuk pesantren itu paling pas, karena apa? Kalau hanya di sekolah formal, murid dipantau itu hanya pas jam sekolah saja. Pulang dari sekolah sudah bukan tanggung jawab sekolah. Tetapi kalau masuk di pesantren, ketika dia masuk sekolah dipantau oleh pihak sekolah, pulang sekolah dipantau oleh pondok. Aman nggak dari masalah geng motor? Aman tidak? Aman. Dan bukan masalah akhlak saja. Masuk ke pesantren itu bukan masalah ilmu agama saja, tapi juga diajarkan kemandirian. Apa mandirinya? Yang biasa di rumah anak itu baju dicuciin, tahu-tahu beres aja. Makan tinggal makan, tahu-tahu udah disiapin aja. Tapi di pondok masak sendiri, nyuci baju sendiri, kayak lagu. Itu dilatih kemandirian. Walaupun ke zaman sekarang itu banyak pesantren yang menyediakan laundry dan masak pun tinggal masak karena udah ada catering. Tapi nggak masalah, tetap kemandirian itu diajarkan di dalam pesantren itu. Lah, di antara menteladani Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar kita mengadakan maulid, bukan hanya sekedar kita bersolawat, tapi banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya adalah masalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita laksanakan. Apa sih ajarannya? Banyak. Salah satu contoh ya masalah sholat 5 waktu. Yang selanjutnya baca Quran. Itu adalah kita dalam rangka mentauladani ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pengen nggak masuk surga? Bapak Ibu pengen nggak tidak masuk neraka? Tidak masuk neraka kok pengen? Kok tidak pengen? Bapak Ibu pengen nggak masuk surga? Bapak Ibu pengen nggak tidak masuk neraka? Nah, zaman sekarang itu kan orang ibadah bukan karena Allah. Benar nggak? Zaman sekarang itu orang ibadah hanya karena pengen masuk surga. Zaman sekarang orang beribadah karena tidak mau masuk neraka. Tidak ada orang beribadah karena perintah Allah. Ada enggak? Padahal jelas-jelas yang namanya ibadah, sholat 5 waktu atau yang lainnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang begini,
Sampai hidupnya aja begini tapi pengen masuk surga, pengen masuk neraka, pengen tidak masuk neraka. Hidup yang benar dulu, baru bilang seperti itu. Saya mah tenang aja lah, yang penting mah saya masuk surga, yang penting saya berbuat baik. Emangnya lu ada orang dalam? Di surga ada orang dalam? Kan nggak mungkin. Nanti biasa Pak, titip anak saya. Emang surganya apa? Surga model apa seperti itu? Kalau Bapak Ibu pengen terhindar dari api neraka, itu gampang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia, pada umatnya, kepada makhluknya untuk menuju kebenaran, untuk menuju ke surganya Allah itu dengan mudah. Sebenarnya mudah, kitanya yang susah. Kitanya yang susah. Susahnya kenapa? Karena masih tergoda sama rayuan setan. Sholat 5 waktu, sekali sholat berapa menit sih? Paling lama 10 menit itu udah khusyuk banget. Tapi karena buru-buru, nanti aja sholatnya sampai lupa. Dan itu sangat bahaya sekali. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Apapun kegiatan kita, mohon maaf, mabok, sholat tetap. Saya tukang mabok, tetap sholat. Saya tukang judi Pak, tetap sholat. Saya tukang main perempuan, tetap sholat. Harus, karena apa? Karena sholat kewajiban. Sholat itu bukan wajib buat orang yang beriman, tapi sholat itu adalah wajib bagi orang yang muslim. Bukan buat orang yang beriman. Buat orang yang muslim itu wajib hukumnya sholat. Nah, itu adalah salah satu diantaranya cara mentauladani ajaran dari Rasulullah SAW. Di antaranya itu. Dan di antara lagi apa? Kalau Bapak Ibu pengen terhindar dari api neraka, itu baca Quran. Mulangan Quran. Mulang itu bahasa Sundanya apa ya? Ngajarin itu apa? Ngaji itu. Mulang ya. Mulangin Quran. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hei wong iman semua, wong Islam semua, jagai badanmu, jagai keluargamu, jagai anak istrimu dari api neraka. Muridnya tanya sama sahabat Abdullah bin Abbas, caranya gimana? Sahabat Abdullah bin Abbas nafsiri, alimuhumul Quran. Caranya mulangan Quran. Muridnya nanya lagi, gimana cara mulanginya? Apakah harus bisa, cukup bisa saja, atau harus paham? Kata sahabat Abdullah bin Abbas jawab, paham atau tidak paham, paham atau tidak paham, paham tentu saja lebih bagus. Tapi tidak paham pun itu akan terhindar dari api neraka. Tapi saya yakin masyarakat Jatiwangi orangnya ahli baca Quran semua ya. Ahli baca Quran semua. Tapi jangan jangan takab, jangan kemliti. Itu sahabat Abdullah bin Abbas itu seperti itu. Paham atau tidak paham, tentu saja paham akan lebih bagus.
tapi tidak paham pun, yang penting baca, itu terhindar dari api neraka. Api nerakanya yang menghindar sendiri, api nerakanya yang akan menghindar. Pengen tidak ibu bapak? Pak, Pak, Bu, kira udah pada ngantuk. Baru jam berapa? Jam 10. Mentauladani Rasulullah SAW itu diantaranya yang tadi ngaji Quran, sholat 5 waktu, ibadah yang lainnya, semua yang diajarkan oleh Rasulullah kita teladani semua dan kita laksanakan semua. Itu adalah cara salah satu mentauladani ajaran dari Rasulullah SAW. Zaman sekarang itu apa? Banyak, mohon maaf bapak-bapak. Saya mah lagi mentauladani Rasulullah, melakukan sunnah Allah. Apa pak? Kawin lagi. Nikah lagi katanya. Masya Allah. Dengan alasan sunnah Rasul. Kalau Rasulullah beda. Kekasih Allah lah, kita siapa? Gayanya sunnah Rasul. Ibu setuju nggak kalau bapaknya poligami? Oh. Yang jawab bapak-bapak. Saya nggak tanya bapak-bapak, pasti setuju. Ibu setuju nggak? Pasti nggak setuju. Nih, bab poligami itu masya Allah luar biasa. Kalau menurut saya itu masih misterius, sama halnya dengan jodoh, misterius. Kenapa saya bilang misterius? Kalau laki-laki senang, bapak-bapak itu senang pasti, karena di dalam Islam berpoligami itu nggak apa-apa. Betul-betul. Dan perempuan, orang istri yang nerima dengan legowo, nerima dengan ikhlas, dipoligami sama suaminya, insya Allah jaminannya surga tanpa dihisab. Jadi saya ngomong seperti ini, bapak-bapak paling setuju. Tapi ibu-ibunya cemberut semua pak. Dan pulang-pulang saya dihadang nanti kayak ini sama ibu-ibu di kerojok ini saya. Tenang saja bu, belum selesai saya. Kenapa saya bilang di dalam poligami itu misterius? Memang di dalam Islam itu yang namanya poligami boleh, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Harus adil. Nah ini pertanyaan saya, bisakah laki-laki itu adil? Yang jawab bisa berarti pengen. Tadi saya membela laki-laki, bapak-bapak. Sekarang saya bela ibu-ibu. Poligami di dalam Islam boleh, nggak apa-apa, dengan catatan adil. Tapi menurut saya adil itu tidak ada. Kenapa? Karena adil adalah haknya Allah. Manusia nggak ada yang adil. Kita jangan terkecoh sama peraturan yang dianggap boleh sama agama. Betul. Itu baru salah satu syarat. Syaratnya orang berpoligami yang laki-laki suami harus adil. Sanggup saya adil? Adil yang bagaimana? Adil nafkah batin. Bukan hanya itu. Bukan hanya nafkah lahir batin. Adil itu banyak. Kalau konsep adilnya manusia bukan mungkin seperti itu kalau konsep adilnya manusia. Tapi konsep adilnya Allah yang dikatakan oleh Allah bukan seperti nafkah lahir batin saja. Dan itu sangat berat sekali. Bagaimana mau adil? Poligami aja istri tuanya nggak tahu. Betul. Kenapa nggak tahu? Ya kalau izin pasti nggak boleh. Ya. Dan ini adalah poligami menurut saya.
menurut saya ya. Jadi konsep adilnya ini masih misterius. Karena adil itu haknya Allah, bukan manusia. Manusia nggak ada yang adil, dan yang namanya perempuan kalau berbicara hukum masalah sama perempuan nggak bakal jalan. Karena perempuan pakainya perasaan, bukan pakai. Yang namanya perempuan itu kalau sudah pakai perasaan, Pak ya, hukum Islam aja dilawan, hukum Allah aja dilawan. Salah satu contoh, dibikin sama Allah sudah ada alisnya dibongkar, digambar sendiri. Itu salah satu contohnya bahwa perempuan itu susah. Jangankan kita laki-laki mengatur, Allah yang ngatur aja dilanggar. Tapi insya Allah, karena Allah pernah berjanji, siapapun wanita, seorang istri yang mau dimadu sama bapaknya, sama suaminya, jaminannya surga. Tapi begitu juga bapak-bapak harus mikir, adil itu tidak ada. Konsep adil itu hanya haknya Allah, manusia tidak ada yang adil. Adil menurut kita, menurut perempuan belum adil. Salah satu contoh aja masalah bab waris aja. Perempuan itu, kalau bab waris itu kan kalau kata orang Cirebon, laki-laki dapat 2 gendongan, perempuan dapat 1. Itu kata perempuan nggak adil. Masa saya dapat 1, kakak saya laki-laki dapat 2, nggak adil dong. Padahal itu sangat adil sekali. Adil dan sangat adil sekali. Kenapa? Kenapa laki-laki dapat 2? Karena laki-laki masih menanggung tanggung jawab kepada keluarganya. Ibunya sudah tidak ada, adik perempuannya yang masih sendiri, itu masih tanggung jawab kakaknya yang laki-laki. Atau kakaknya yang perempuan yang masih sendiri, itu masih tanggung jawab adiknya yang laki-laki. Itu tanpa berpikir ke situ. Kalau bagi perempuan yang ada di depan aja, saya dapat 1, itu dapat 2, nggak adil dong. Padahal itu tanggungannya masih banyak laki-laki. Dan yang kedua, laki-laki dapat 2, dia punya istri, istrinya dapat warisan lagi dari keluarganya, dapatnya berapa? 1, ditambah dari suaminya 2, dapat jadi 3. Yang ibu-ibu yang perempuan dari keluarganya dapat 1, punya suami, suaminya dapat warisan dari keluarganya, dapat 2, ditambah berapa? 3. Deal sama-sama 3. Nah ini bukti kalau perempuan itu bukan hukum dan perasaan yang dipakai. Enak kan kalau pakai perasaan. Aduh capek, nanti aja lah sholatnya, nggak sholat dulu. Aduh capek, mau sholat tanggung aja, capek, masih capek saya, nanti aja sholatnya. Enak, pakainya perasaan terus. Dan itu bukan berarti perempuan itu tidak harus benar, paham Pak. Yang ngaji itu pasti paham. Cuman kebanyakan perempuan, tidak semua ya Ibu ya, kebanyakan pakainya perasaan. Betul Kak? Betul? Nah ini juga sama. Konsep mentoladani Rasulullah itu di dalam masalah hukum, menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan ajarannya, itu juga sama. Itu sama dalam rangka mentoladani ajaran dari Rasulullah SAW. Itu sama, banyak sekali. Kalau mau kita kupas sampai pagi. Saya ngomong sendiri, bapak-bapak tidur semua, ibu-ibu tidur semua. Nah kalau sudah seperti itu, kayak tadi saya bilang poligami, apa bapak enak bisa kawin lagi, bisa ibunya nggak terima, atau misalnya ibunya terima, alhamdulillah bisa masuk surga langsung. Bapak-bapaknya alhamdulillah dapat yang muda karena dapat izin dari istrinya. Tapi itu semua masya Allah bukan.
Kalau ada yang bilang, kenapa kamu nikah lagi? Saya melaksanakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana? Nafsu. Kalau mau mengikuti ajaran Rasulullah, nikah lagi sama janda yang sudah tua, Pak. Mau tidak, Pak? Saya yakin gak ada yang mau. Saya aja gak mau. Dan ibu-ibu, saya pesan sama ibu-ibu, ini juga sama, intinya di dalam menteladani ajaran Rasulullah. Rasulullah istrinya banyak, tapi itu bukan karena keinginan Rasulullah, bukan, Allah langsung yang menunjuk. Allah langsung yang menunjuk. Nah kalau kita, siapa yang menunjuk? Ya nafsu kita. Nah ibu-ibu, tolong jaga suaminya. Kalau tidak mau dimadu, jaga suaminya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Jaga suaminya, hormati suaminya, hargai suaminya. Begitupun yang laki-laki, bapak-bapak, hormati istrinya. Jangan hanya berbicara haknya laki-laki, karena istri punya hak. Hak apa? Hak untuk dinafkahi lahir batin. Suami haknya dilayani oleh istrinya. Tapi kalau istrinya sudah menggunakan ideologinya sendiri, kan ada Pak, ideologinya ibu-ibu tuh, uangmu uangku, uangku ya uangku. Ada seperti itu, banyak ya. Dan istri itu kadang-kadang minta pendapat sama suaminya. Ketika suaminya ngasih pendapat malah disalahkan. Jadi sama dengan netizen, Pak, maha benar. Nah, ibu-ibu tolong hargai suami, hormati suami. Insya Allah Bu, surga akan terbuka buat ibu-ibu. Amin. Dan sama seorang suami pun hargai istrinya. Pulang-pulang mau makan masih kosong, gimana sih masih kosong? Saya kan punya makan, gimana? Wah, ditendangin semua, piring melayang semua. Mau menghargai bagaimana seperti itu? Ya ibu-ibunya juga harus bisa. Wah, waktunya suami pulang, hargai. Waktunya makan, siapkan makanannya. Karena suami itu hakikatnya untuk diladeni. Suami itu untuk diladeni sama istri. Itu hakikatnya. Nah kalau suaminya tidak diladeni, jangan salahkan suami kalau suami nyari yang muda. Nyari yang tua katanya. Jaga suaminya. Yang laki-laki jaga istrinya. Saling menghargai, saling menghormati. Itulah kehidupan rumah tangga yang nikmat. Tapi kalau salah satu ada yang melenceng dari ajaran, saya jamin yang tadinya rumahku surgaku jadi rumahku nerakaku. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, Allahumma barik. Jangan sampai terjadi seperti ini. Istri itu wajib menghormati suami. Apalagi kalau misalnya seorang istri itu kan kadang-kadang ghibah. Ini lagi penyakitnya wanita ini, ghibah, gosip. Nggak boleh keluar sedikit ngumpul sama tetangga, gosip. Ini nggak boleh Bu ya. Ghibah itu haram dan sangat dosanya besar. Nggak boleh Bu ya. Apalagi gosipinnya kejelekannya orang. Maka kalau udah lagi gosipin kejelekannya orang itu merasa dirinya paling benar. Itu jangan sampai terjadi. Begitupun bapak-bapak sama.
Bapak-bapak juga ada yang suka gosip, itu nggak boleh. Nah, kalau kita mau mentoladani ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apapun yang diajarkannya kita laksanakan semua. Dari mulai sholat, ibadah, baca Quran, atau berbuat baik, amal yang lainnya, itu kita laksanakan semua. Dilaksanakan semua, jangan sampai tidak. Insya Allah kalau kita melaksanakan semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, kita akan terhindar dari semuanya. Terhindar dari api neraka, terhindar dari siksa kubur. Na'udzubillahi min. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda, boro-boro maulid bu, pak, masuk masjid aja nggak pernah, masuk masjid nggak pernah, diajarkan sholat, masuk kuping kanan, kuping keluar kuping kiri. Disuruh sholat, iya tarsok, lupa semua bablas. Ini zaman sekarang. Maka dari itu, ini tugasnya bapak-bapak ibu semua anak-anak itu dianjurkan untuk ibadah yang pertama kali. Ibadah sholat 5 waktu itu yang paling utama. Sholat 5 waktu itu yang paling utama. Lah kalau sholat aja tidak pernah, ya pernahlah tapi jarang-jarang. Sholat jarang-jarang, ngaji Quran tidak pernah, amal sedekah enggak pernah, nulis status indah pada waktunya. Indah pada waktunya gimana? Saya mah indah pada waktunya. Saya bilang, emang di surganya ada orang dalam, ada keluarganya, tolong titip ya, titip anak saya. Waduh, enak itu. Kalau seperti itu enak juga. Berbuat baik itu banyak, Pak. Ke anak itu tugasnya itu berbuat baik sama amalnya buat bapak ibu. Kalau bapak ibunya menganjurkan anaknya untuk sholat, untuk ibadah, itu celengan juga buat ibu. Karena yang bisa menyelamatkan bapak ibu itu adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, solehah itu yang bisa menyelamatkan ibu bapak dari api neraka juga. Sangat membantu. Jangan melihat sekarang, melihatnya ke depan. Suruh selalu bersolawat, bapak ibunya tidak lepas dari solawat. Ngadain maulid Nabi, tetapi pas waktunya baca solawat pada diem, diem. Suaranya nggak enak ya solawatnya, malah gosipin. Ikut bersolawat karena apa? Solawat itu yang akan membantu kita ketika kita di padang mahsyar. Bagaimana teriknya panasnya matahari di padang mahsyar, yang matahari itu hanya sejengkal tuh jaraknya, luar biasa panasnya Pak. Dan yang bisa menyelamatkan dari panasnya matahari ketika di padang mahsyar hanya syafaatnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Bagaimana kita mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah kalau kita sholawat saja tidak pernah, maulid Nabi saja kita hanya jublek diam, tidak ikut sholawatan? Bagaimana Rasulullah mau kenal sama kita kalau kitanya tidak pernah bersolawat kepada beliau? Sementara yang namanya yang menyelamatkan dari api matahari, teriknya matahari di padang mahsyar hanya syafaatnya Rasulullah SAW. Dan itu hadisnya sahih. Makanya ayo bersolawat pada Rasulullah SAW. Bid'ah lagi bid'ah, bersolawatan bid'ah. Rasulullah tidak pernah bersolawat. Ya masa Rasulullah bersolawat Allahumma sholli ala saya, Allahumma sholli ala saya. Tidak mungkin. Yang bersolawat itu kan umatnya.
Umatnya Rasulullah itu sama umatnya Masya Allah luar biasa. Rasulullah itu memperhatikan umatnya luar biasa, sampai beliau wafat pun masih yang dipikirkan umatnya. Ketika beliau dicabut ruhnya, ya malaikat, ini kok terasa sakit sekali, ada apa ini? Ini kok sakit sekali? Kata malaikat, ini sakaratul maut. Ya Rasulullah, ini adalah sakaratul maut. Kok sakit sekali malaikat? Ini sudah dikurangi 70 kali ya Rasulullah. Sudah dikurangi 70 saja saya masih terasa sakit. Bagaimana dengan umatku? Saya yang dikurangi sudah 70 kali lipat rasa sakitnya saja masih terasa sangat sakit sekali. Bagaimana dengan umatku? Itu Rasulullah mau wafat sakaratul maut, lagi nazar saja masih memikirkan umatnya. Sementara umatnya untuk bersolawat aja susahnya luar biasa. Apa susahnya solawat? Tidak usah panjang-panjang, solawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah, biar kita mendapatkan syafaatnya. Mau tidak dapat syafaatnya Rasulullah, Bu Pak? Mau tidak? Kalau mau, ayo kita bareng-bareng bersering bersolawat. Karena apa? Kata guru saya, Kiai Abdullah Faqih Langitan Al-Maqfulah, itu beliau pernah mengatakan seperti ini. Yang namanya solawat itu bukan hanya kita mengejar syafaatnya Rasulullah saja, tapi yang namanya solawat itu adalah obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit, obat dari segala sihir. Itu solawat. Di antaranya tuh manfaatnya solawat. Bukan hanya kita sekedar mengejar syafaatnya Rasulullah, tapi juga kita terhindar dari masalah-masalah seperti yang magic seperti itu. Beda dengan ketok magic ya Bu ya. Kalau ketok magic mah kitanya nabrak. Itu. Jadi bukan tidak ada manfaatnya, manfaatnya luar biasa bersolawat itu. Marhabana bibaiyan, itu sangat luar biasa manfaatnya buat kita semua. Bukan buat Rasulullah, buat kita, buat ummati. Pada saat nazar saja Rasulullah masih ummati, masih memikirkan umatnya. Lah kalau di padang mahsyar kita tidak pernah bersolawat, kita tidak pernah menghadiri maulid, kita tidak pernah baca tiba, kita tidak pernah mengikuti marhabanan, terus di padang mahsyar ngaku-ngaku umatnya Rasulullah. Kata Rasulullahnya, siapa kamu? Kamu siapa? Saya nggak kenal. Saya umatmu ya Rasulullah. Kapan kamu jadi umat saya? Kapan kamu jadi umat saya? Saya itu umatmu ya Rasulullah, saya agamanya Islam, saya umatmu ya Rasulullah, saya tidak pernah mengenal kamu. Bagaimana Rasulullah mau kenal? Kita bersolawat pun tidak pernah, mengadakan apa, menghadiri acara maulid pun tidak pernah ikut, acara marhabanan baca dibaiyah pun tidak pernah ikut. Gimana Rasulullah mau kenal sama kita? Tapi kan saya bersahadat. Sahadat itu bukan sholawat. Sahadat itu bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, bukan sholawat. Sholawat itu banyak, dan yang paling pendek adalah sholawat Jibril. Ada sholawat istighosa, ada sholawat nariyah, ada sholawat sadda. Banyak sholawat. Udah gak usah susah-susah sholawat Jibril aja yang gampang-gampang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu, biar dapatnya banyak. Kalau sholawat nariyah 1 jam paling dapat cuma 3 kali. Atau sholawat istighosa. Tapi kalau sholawat Jibril kan banyak dapatnya 1 jam. Cepat. Saya itu pernah baca sholawat dalam 1 malam 12.000, dan tidak boleh cepat, harus tartil.
Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dari habis isya sampai subuh saya. Sampai setengah 6 kepotong salat subuh. Bibir saya itu sampai kayak apa ya namanya ya, kalau kata orang Cirebon itu kayak meledre kata orang Cirebon. Air saking capeknya baca sholawat. Dan sholawat itu nggak mesti ada hitungannya. Semakin banyak akan semakin bagus. Semakin banyak sholawatnya. Kalau orang hidup dengan sholawat, dengan bersolawat, diam. Ya namanya orang ngobrol, itu kan ada diamnya. Di dalam diamnya kita di hatinya bersolawat. Itu Rasulullah mendengar. Rasulullah itu mendengar. Sholawatnya kita walaupun di dalam hati, Rasulullah itu mendengar. Ketika diam, orang kan tidak mungkin ngobrol itu ngomong, nggak berhenti kan nggak mungkin. Pasti ada diamnya. Di dalam diamnya kita bersolawat. Ini Rasulullah mendengar dan insya Allah Rasulullah akan mengakui bahwa kita itu adalah umatnya dan kita akan ditolong oleh teriknya panas matahari ketika kita di padang mahsyar yang hanya sejengkal jaraknya. Bagaimana rasanya panasnya? Kita yang masih jauh di jutaan kilometer saja ketika panas, Masya Allah panas banget ya, mana lagi puasa lagi. Itu masih jutaan kilometer jaraknya. Bagaimana dengan kalau cuma sejengkal? Meleleh tubuh kita, hancur tubuh kita. Dan yang bisa menyelamatkan itu tadi hanya syafaatnya Rasulullah. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Ya dengan cara Rasulullah mengenal kita. Bagaimana dengan caranya Rasulullah mengenal kita? Tidak mungkin, karena Rasulullah sudah zamannya beda. Rasulullah hidup pada zaman jahiliyah. Sekarang kita hidup zaman yang naudzubillah modernnya. Bagaimana mau kenal? Dengan cara bersolawat kita memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, saya umatmu. Kami sering bersolawat kepada. Tolong akui kami sebagai umatmu. Nah, ketika di padang mahsyar, Rasulullah itu menyortir. Rasulullah itu berdirinya bukan di pintu surga, di pintu neraka, Pak, Bu. Kok Rasulullah berdirinya di pintu neraka? Bukankah beliau itu kekasih Allah? Kenapa berdirinya di pintu neraka? Itu dalam rangka menyortir umatnya. Tuh Rasulullah sampai di alam barzakh pun masih memikirkan umatnya. Ketika ada yang masuk surga, jangan malaikat ini umatku, jangan malaikat ini umatku. Itu Rasulullah yang menyortir. Yang di pintu surga itu justru Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang di pintu surga, yang di pintu neraka itu kan Rasulullah. Dalam rangka menyortir umatnya. Sampai segitu Rasulullah memikirkan umatnya. Sementara umatnya bersolawat pun tidak pernah. Solawatan khadruan dianggapnya kuno, bed tapuk, bed kepret. Padahal itu kan alat musik. Sambil bersolawat, sambil di alat musikin, biar apa? Biar enak, nggak terasa capek. Di lagu pakai rebana, pakai khadro, sudah enak. Maksudnya apa? Biar dapatnya banyak dan tidak terasa capek. Ada lagunya, iya kan? Ada lagunya, ada nadanya, didengarnya enak. Itu biar kita aja bersolawat itu, biar orang itu ikut bersolawat semua dalam rangka menarik masyarakat supaya masyarakat ikut bersolawat. Oh sekarang mas solawatnya enak, ada kadronya, bisa sambil kadroan, bisa sambil kayak nyanyi-nyanyi. Padahal isinya solawat. Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya tadi. Kita dalam rangka mengenalkan diri kepada Rasulullah bahwa saya adalah umatmu ya Rasulullah. Tolong akui saya. Dan juga Bapak Ibu semua, kalau habis sholat jangan hanya minta diperbanyak rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Jangan hanya itu.
Tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya minta diakui umatnya. Saya minta diakui umatnya Rasulullah. Di situ bentuk pengakuan dosa juga harus disampaikan. Iya, saya banyak dosanya, saya banyak maksiatnya, tapi kepada siapa lagi saya pengen diakui jadi umatnya? Pada Rasulullah. Tolong sampaikan, tolong minta diakui. Ya Bu ya, Pak ya, ya. Kalau berdoa itu minta diakui jadi umatnya Rasulullah. Jangan hanya diperpanjang umur, rezeki lagi, rezeki berlimpah lagi, rezeki baik, urusannya weteng, urusannya perut terus yang dipikirin. Lupa kalau kita itu di dunia hanya sementara, yang abadi itu yang kekal hanya di akhirat. Kebanyakan orang itu berdoa kan seperti itu. Ya Allah, mudahkanlah, limpahkanlah rezekimu kepadaku, banyakkanlah rezekimu kepadaku. Walaupun gayanya si agamis, banyakkanlah rezekiku, limpahkanlah rezekiku, biar aku bisa selalu bersedekah. Agamis sekali, tapi lupa. Doa buat ketika kita di padang mahsyar, ketika di akhirat yang akan kekal. Berdoa minta diakui jadi umatnya Rasulullah. Ya Allah, tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya minta diakui jadi umatnya Rasulullah. Saya minta diakui, saya sering bersolawat, tolong minta diakui jadi umatnya Rasulullah. Iya, saya banyak dosanya, iya saya banyak maksiatnya, tapi saya pengen diakui jadi umatnya Rasulullah karena saya sering bersolawat. Tapi juga berdoa seperti itu, berdoanya saja tapi bersalawatnya tidak pernah, ya sama juga bohong. Berdoa tapi juga selalu bersalawat pada Rasulullah, biar kalaupun misalnya disampaikan sama Rasulullah, itu umatmu minta diakui nggak pernah bersalawat sama saya, biarin aja lah. Kata Rasulullah begitu, biarin aja lah, nggak pernah bersalawat sama saya, nggak kenal saya sama dia. Tapi itu umat kamu, nggak pernah sholawat sama saya, sama. Makanya dalam rangka mentauladani Rasulullah itu, ajarannya Nabi besar Muhammad SAW bukan hanya sekedar maulid, bukan hanya sekedar beribadah, masih banyak yang lainnya semua. Lakukanlah semuanya dengan sesuai ajaran agama Islam tentunya. Lakukan, laksanakan semuanya. Dan ini sifatnya manusia itu selalu benar, merasa benar. Enggak laki-laki, enggak perempuan, termasuk saya. Selalu merasa paling benar. Yang lain salah. Dan itu diantara penghalang kita yang susah untuk bersolawat, itu karena merasa dirinya paling benar. Ya Pak ya, ya Bu ya, harus banyak bersolawat ya. Mau tidak cepat-cepatnya Rasulullah? Harus mau. Orang lain berlomba-lomba untuk mencari syafaatnya Rasulullah, berlomba-lomba. Ini bukannya bersolawat, malah sibuknya ngurusin politik aja. Nggak usah diurusin politik, urusannya pemerintah. Negara sudah ada yang ngurus, nggak usah ikut mengkritikan. Sudah ada yang ngurus pemerintah, percayakan sama pemerintah yang sah. Nggak usah kritik gimana, dolim dari mana? Orang maulid juga masih ada, sholat Jumat masih ada, acara-acara Islam masih ada. Nggak usah berbicara soal alim, dolim menurut dia, karena dianya tidak puas, itu saja. Nggak usah ikut-ikut. Yang masalah nasabah alawiyah, nggak usah ikut-ikut, itu urusan orang-orang alim. Kita mah yang penting bagaimana caranya kita selalu bertakwa kepada Allah dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah menghormati, Islam itu mengajarkan harus saling menghormati, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada teman, bukan kepada hanya tetangga, bukan hanya kepada turunannya Rasulullah. Kita semua juga harus saling menghormati. Wajib hukumnya saling menghormati.
Bukan karena si A itu anaknya siapa, si A anaknya siapa, bukan. Bapak ibu mah udah gak usah ikut-ikut. Ini mah bukan Al-Balawi, bukan Habib, apa, gak usah ikut-ikut, udah. Yang penting mah sholat, ibadah yang rajin, sholat 5 waktu jangan ditinggal, dan selalu banyak baca Quran dan selalu bersolawat biar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jangan pernah ikut-ikut masalah seperti itu. Betul apa betul? Betul? Iya, yang penting urip enak, hidup hidup enak itu apa sih? Yang kita ibadah lancar. Selagi ibadah kita lancar, acara tentang keagamaan kita lancar, dan sholawat salawatan kayak Majalengka bersolawat, Jatiwangi bersolawat, semua lancar. Insya Allah itu namanya bukan dolim. Tidak ada pemerintah yang dolim. Ini adalah hubungan ulama dan umar. Ulama yang mengayomi masyarakat, umar yang mengurus semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenegaraan atau kemasyarakatan. Pemerintahan adalah pemerintah. Umaro itu pemerintah. Itu. Jadi udah, Bapak Ibu mah nggak usah itu. Yang penting mah bagaimana caranya Masjid Al-Hidayah itu jamaahnya jam penuh kalau sholat. Percuma dibangun bagus tapi jamaahnya cuma satu baris juga nggak full. Percuma Bu, Pak. Masjid Al-Hidayah dibangun bagus, megah, masjidnya bagus tapi jamaahnya sedikit. Buat apa dibangun? Buat apa masjidnya bagus kalau jamaahnya kosong? Betul apa betul? Jamaah itu harus, Bu. Allah menyediakan masjid. Masa pemerintah menyediakan masjid itu buat apa? Buat sholat, dan sangat dianjurkan sholat itu beribadah, berjamaah. Sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Ini mah masjidnya lagi dibangun, wah sumbangannya banyak, alhamdulillah bisa terbangun megah, masjidnya bagus, tapi jamaahnya kosong. Itu namanya tidak konsekuen. Membangun sendiri tapi nggak ditempatin, bangun sendiri tapi ditinggalin, namanya tidak konsekuen. Khususnya bapak-bapak ya. Karena kalau ibu-ibu ada alasan kadang-kadang, saya lagi kedatangan tamu bulanan. Bapak-bapak ini jangan sampai kosong, percuma dibangun. Percuma dibangun kalau jamaahnya kosong. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Bapak Kepala Desa yang baru, Pak Yuda, minta dibantu untuk mengajukan proposal. Insya Allah saya bantu. Kemarin juga saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri Agama yang baru. Kebetulan beliau ada di Cirebon, minta ketemu sama saya. Dia ada urusan dengan saya dan sudah saya sampaikan, tinggal minta proposalnya saja. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama Pusat. Amin. Allahumma amin. Makanya tadi mohon maaf sebelumnya, mungkin ada yang aneh, kok di sini ada penasehatnya nama saya di proposal, di susunan acara, di susunan panitianya ada nama saya. Kenapa? Biar dilihat. Oh iya, ada nama Gus Ismetnya. Enak, berarti kan punya saya nantinya. Ini masjid saya. Bukan masjidnya bapak-bapak itu, masjid saya ini. Penasihatnya saya masalahnya. Ya. Ini jamaah jangan sampai kosong. Setiap waktu saya minta, saya akan membantu, tapi dengan catatan harus penuh. Amin. Harus penuh. Kalau Jumatan penuhnya cuma 3 kali Pak, Jumatan, Idul Fitri sama Idul Adha.
Hebat tapi luar biasa. Tolong jamaahnya dipenuhi. Jangan hanya sibuk ngurusin orang lain. Pemerintah desa sudah menyediakan. Tolong dibantu Bu ya, Pak ya. Tadi Pak Kepala Desanya sudah bilang sendiri, mohon dibantu apabila Bapak Ibu akan mensedekahkan untuk pembangunan atau untuk kemakmuran Masjid Al-Hidayah ini. Insya Allah amalnya buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kalau nyumbang pembangunan masjid, insya Allah bukan hanya menyumbang masjid, tetapi di surga ibu bapak dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Buat celengannya Bapak Ibu semua. Celengan banyak manfaatnya. Yang manfaatnya paling banyak sekali. Di antaranya masjid jadi. Di antaranya Bapak Ibu dibangunkan rumah sama Allah. Dan di antaranya lagi apa? Karena banyak yang berjamaah, banyak yang berdoa, semua doanya nyampe semua ke Bapak Ibu semua. Amin Allahumma. Amin. Ya, pahamnya Bu ya? Ya Pak ya? Harus jamaah. Bukan jamaah oh jamaah. Jamaah sholat berjamaah. Berjamaahnya ditingkatkan, jangan sampai kosong, kasihan masjidnya. Karena masjid pun nanti yang akan jadi saksi bahwa kita sholatnya selalu berjamaah. Ini masjid yang akan jadi saksi ketika di akhirat nanti. Amal kita itu masuk semua ke masjid. Orang yang berdoa di masjid, yang sholat di dalam masjid, yang berjamaah di dalam masjid, berdoa semua, dapat semua kita. Maka dari itu dukung siapapun orangnya yang ingin memakmurkan Masjid Al-Hidayah, dukung. Siap dukung masyarakatnya? Siap. Para jamaah siap dukung? Siap. Siap dukung. Kalau ada yang tidak dukung, hadapi Pak Polisi. Bukan saya hadapinya Pak Polisi, saya nggak berani Pak. Punya banyak bapaknya kan saya lari. Kalau Pak Polisi kan punya senjata. Saya juga punya senjata, cuman nggak bisa dicopot kan gitu. Urusannya dengan Pak Polisi. Banyak sekali cara-cara mentauladani ajarannya Rasulullah, itu banyak sekali. Dan buat ibu-ibu juga banyak, buat bapak-bapak juga banyak sekali ajarannya. Jangan pernah menilai orang lain, kejelekan orang. Itu termasuk salah satu ajarannya Rasulullah. Kita itu tidak boleh menilai orang, tidak boleh menilai kejelekan orang. Karena yang punya hak untuk menilai orang hanya Allah. Biasanya yang selalu menjelek-jelekan, menilai orang lain itu biasanya ibu-ibu, karena yang bigos ya, yang gosip. Kenapa tidak boleh menilai orang lain? Karena kita tidak tahu ke depannya dia itu jadi apa. Siapa tahu orang yang dianggap mungkin rendah sama kita ini lebih mulia di hadapan Allah ketimbang saya. Siapa tahu bapak-bapak ibu semua itu lebih mulia dibandingkan dengan saya di hadapan Allah. Jangan pernah menilai orang itu jelek. Sekalipun orang itu misalnya bajingan, sekalipun orang itu misalnya mohon maaf wanita malam, jangan pernah kita menilai dia itu jelek. Yang jelek itu bukan orangnya, tapi kelakuannya. Orangnya mah ciptaannya Allah, semua sama, ada hidungnya, ada tangannya, semua itu ciptaan Allah. Kalau sampean semua bapak ibu semua menilai jelek orang tersebut, berarti sampean menilai jelek ciptaannya Allah. Dosa. Salah satu contoh, saya ada cerita. Dulu pada zaman tabi'in itu ada wali perempuan, sufi perempuan pertama. Mungkin bapak ibu sudah tahu semua. Namanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah itu adalah, mohon maaf, budak. Zaman dulu itu budak. Yang namanya budak ketika di tanah Arab zaman dulu itu boleh diapain aja Bu, Pak, karena sudah dibeli. Mau diapain saja boleh, karena sudah dibeli.
Tapi Siti Robiatul Adawiyah itu minggat, Pak. Karena apa? Karena tidak kuat dengan perlakuan majikannya, minggat dan dia bertobat sama Allah taubatan nasuha, dan dia sampai zuhud. Paham nggak zuhud, Pak? Bu? Zuhud paham nggak? Zuhud itu di atasnya tasawuf. Sampai doanya Siti Robiatul Adawiyah ketika taubat sama Allah dan dikabulkan sama Allah, beliau itu jadi apa? Jadi sufi pertama di dunia, sufi perempuan pertama di dunia, Siti Robiatul Adawiyah. Saking cintanya sama Allah sampai dia itu punya syair, bikin syair. Syairnya itu dinyanyikan sama Umi Kulsum. Syairnya itu diantaranya bahasa Indonesia seperti ini. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya karena aku ingin masuk surgamu, maka jauhkanlah surgamu itu dariku. Dan kalau aku beribadah kepadamu hanya karena aku takut akan nerakamu, dekatkanlah neraka itu terhadap. Itu orang zuhud. Zuhud itu beribadah itu bukan karena pengen masuk surga, bukan karena pengen terhindar dari neraka, bukan. Benar-benar murni ibadah itu karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh bahwa orang itu tidak boleh menilai kejelekan orang lain. Sekalipun Siti Robiatul Adawiyah itu tadinya budak atau hostess lah mungkin kasarnya ngomong, tapi kedepannya dia itu jadi waliullah. Bagaimana ketika Siti Robiatul Adawiyah jadi sufi, zuhud, Siti Robiatul Adawiyah wafat itu semua jamaahnya menyaksikan dengan mata telanjangnya, menyaksikan sendiri. Begitu beliau disambut ruhnya oleh bidadari-bidadari dari surga. Itu semua menyaksikan semua jamaahnya. Itu Siti Robiatul Adawiyah. Ini salah satu contoh kita tidak boleh menilai kejelekan orang lain karena kita tidak tahu kedepannya orang itu akan jadi apa. Kedepannya dia itu siapa? Kedepannya itu akan jadi apa? Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, tukang kayu. Orang melihatnya tukang kayu, nggak tahunya sekarang jadi presiden. Itu kita nggak tahu. Makanya jangan pernah menilai kejelekan orang lain. Tidak boleh ya Bu ya. Ibu-ibu biasanya kalau gosip seperti itu. Jangan Bu ya. Janji Bu ya. Janji enggak? Saya mau janji dulu, janji enggak? Janji? Wah, enggak niat janjinya. Berarti mau melakukan. Sekali lagi, janji enggak ibu-ibu? Janji ya? Ya, janjinya disaksikan sama Allah loh, bukan sama saya ya. Allah yang tahu. Jangan pernah menilai kejelekan orang. Begitupun bapak-bapak sama. Jangan pernah, karena itu enggak baik. Dan efeknya akan luar biasa terhadap keluarga kita. Akan buruk sekali terhadap keluarga kita. Ya, dan saya pesan lagi, masjidnya dipenuhin berjamaahnya, sholat jamaahnya, masjidnya dipenuhi. Nanti akan saya bantu. Mudah-mudahan dari Kementerian Agama Pusat akan membantu, dan dari Menteri Agama sendiri pun akan membantu. Amin Allahumma amin. Sebelum akhir acara ini, tadi katanya saya baca doa Mas Hidayah. Sekalian saya baca doa dulu. Mohon maaf kurang lebihnya karena suara saya hampir habis. Saya sangat capek sekali, lelah sekali. Jadi kita bersama-sama berdoa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa ilayina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan shakirin hamdan na'man hamdan yuwaffiqu 'ala wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna ziyarata baitika mu'azzam wa rasulika mukarram fi hadzal 'alam
وفي كل عام بأحسن الخاتم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عونتك الحسنى لنا مددا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان لمات فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang dikehendaki baik disengaja ataupun tidak sengaja, dan saya barangkali penyampaian juga kurang bagus, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.